Oke, sahabat angler semua, ketemu lagi di channel Dapur Mancing. Di tengah wabah pandemi corona ini, kita ikuti himbauan pemerintah untuk tetap di rumah saja. Sering cuci tangan, kalau kita nggak ada sabun atau di luaran mungkin bisa pakai hand sanitizer ya. Dan tentunya wajib menggunakan masker, karena saat ini sudah 3.000 orang lebih terinfeksi virus corona di Indonesia. Tapi kali ini saya nggak membicarakan masalah corona ya. Saya membicarakan masalah real, masalah pancing memancing. Biar mungkin teman-teman yang lagi di rumah aja bisa nonton channel YouTube saya, kita sharing tentang apa dan bagaimana reel tersebut. Kali ini saya akan menggunakan dua alat yang mengukur tingkat kekerasan sebuah reel. Ya, yang pertama adalah Diamond Selector. Ini Anda mungkin sudah tahu apabila yang sudah nonton channel saya sebelumnya ya, video saya sebelumnya. Dan satu lagi ini adalah Durometer Sorde yang terbuat dari dimana ini digunakan untuk mengukur material plastik. Contohnya ini ya, ini meja saya plastik, saya akan ukur. Gimana cara mengukurnya? Kita tekan setekan-tekannya ya, seperti ini ya, sampai mentok. Dia akan ketemu angkanya. Anda sudah lihat? Oke, ternyata segitu ya. Setiap material plastik itu akan berbeda. Kalau keras dan bagus serta kepadatannya bagus, dia akan tinggi ya. Ini sampai dengan 100 HD. Oke, baik. Adapun mungkin ada orang bilang reel bagus itu adalah bearing dan drag washernya yang begini yang harus diperhatikan, ya kan? Biasanya reel harga 400.000 ke bawah itu bearingnya kurang bagus, inilah itulah dan lain-lain sebagainya. Ya namanya harga murah, secara otomatis dia juga akan menggunakan material yang murah, gitu toh, ya kan? Nah, channel YouTube kali ini adalah untuk membongkar tingkat kekerasan gear, karena penting. Kalau gearnya nggak bagus, gearnya terbuat dari bahan besi yang kurang bagus, bahan materialnya kurang bagus, ya dipastikan akan cepat rontok ya. Bukan hanya ball bearing yang kita perhatikan. Kalau ball bearing mungkin setiap reel akan ada kesamaan ukuran, baik ukuran ataupun jenisnya ya, karena memang kalau reel-reel yang di atas harga 400 ya, itu menggunakan ball bearing yang bagus, yang ada sealnya, dan dia nggak mudah oblak gitu loh. Itu juga bisa kita akalin, kita bawa aja contohnya, kita jalan aja ke LTC Glodok, itu banyak bearing-bearing NSK yang bagus-bagus, kita cari yang sesuai, itu bisa digunakan gitu. Pengalaman saya Mentamia, kalau Mentamia itu kita pakai bearing yang nggak sembarangan, NSK asli yang ukuran 2/5 itu kita gunakan. Jadi saya ketika bermain Tamiya dulu ya, kita sering hunting yang namanya ball bearing, itu banyak sekali di LTC Glodok. Nah, oke, untuk kali ini saya akan bongkar sebuah reel yang bikin saya penasaran, yaitu reel Tora, bukan Tora Sudiro, tapi Tora. Nah, reel Tora ini dari Fugu ya. Oke, kita buka ya reel Toranya. Iya, ini dia ya. Ini reel baru, bungkusnya kita taruh bawah. Reel baru, screw in power handle seperti ini ya. Sekilas penampakan rotornya mirip-mirip dengan reel yang ternama. Anda tahu reel apa? Ya, model-modelnya juga hampir sama. Ini bisa dibilang Stella KW. Persis, hampir mirip gitu loh. Mungkin tinggal handle-nya aja dirubah seperti gimana gitu ya. Ya, dia akan mirip dengan Stella. Ya. Ini diklaim sebagai metal body. Tapi kita lihat metal bodinya yang mana. Saya ada detektor ini bisa digunakan untuk ngetes apakah itu memang terbuat dari metal ataukah bukan. Kalau dia bukan metal, dia nggak akan naik indikatornya. Tapi kalau dia metal, dia akan naik indikatornya. Oke. Baik, ini diklaim dengan 13 plus 1 ball bearing ya, 13 plus 1 ball bearing.
Mungkin ada beberapa orang yang bilang 13 itu kan isi bola dalam bearingnya. Seperti yang saya katakan terdahulu dan terdahulu. Kemarin saya bongkar Daiwa Strike Force, dia mencantumkan satu ball bearing, ya bener satu ball bearing, isinya cuma satu ball bearing. Ya. Nah ini 13 plus satu ball bearing. Apakah benar 13 plus satu ball bearing? Kita bongkar. Ya. Kalau dilihat sih memang penampakannya mewah, cantik. Ya. Kita akan buka semuanya. Oke. Pertama ya, biasa kita buka bagian atas ya. Mari kita bongkar. Ya. Oke, klikernya keren ya. Ada satu buah ball bearing di klikernya ini. Ya, ini spoolnya. Oke. Yang pertama kita bongkar drag washer. Oke, ini dia. Pakainya apa drag washernya? Ya, ya satu besi, kanvas, kembali besi lagi, kanvas lagi, besi lagi, kanvas lagi. Ya. 3 besi 3 kanvas, dan ini yang saya pegang kanvasnya ukuran setengah mili nih, dan tidak menggunakan pelumas ya. Ada juga beberapa reel yang menggunakan pelumas di drag washernya ini ya. Anda bisa lihat drag washernya seperti ini. Oke, kita akan pindahin dulu bagian drag washer ke sini biar gampang saya bongkar-bongkar yang lain. Ya. Oke, ya. Oke. Ini spoolnya. Mirip-mirip seperti spool Neng Ela. Kita akan lihat berapa dia punya kekerasan dari spoolnya ini, ya. Oke. Kita lihat di sini. Sorry, belum dibuka. Lihat di sini. Oke. Oh, belum ready, sebentar. Oke, kita lihat di sini. Ya, sudah ready up tingkat S. Sorry. Legit lagi. Ya, kita lihat. Oke, di skala 5 logam yang cukup lumayan bagus ya. Di skala 5. Oke, untuk dia punya spoolnya di skala 5. Kemungkinan dia aluminium spoolnya ya. Karena rata-rata memang aluminium tuh di skala 5 ya. Di skala 5. Oke. Kita di sini sebelum kita bongkar bagian sininya, bagian klikernya, saya penasaran dengan bagian ininya, line rollernya. Baik, line rollernya akan kita bongkar di sini. Dia ada menggunakan ball bearing atau tidak, ya. Sebenarnya saya ingin menguji lebih ekstrim lagi, apakah ball bearingnya itu anti karat atau tidak. Itu saya akan ceburin ke larutan natrium hipoklorit. Kalau memang ball bearingnya bagus, dia nggak akan korosi. Ya, berhubung larutan natrium hipoklorit lagi susah, jadi saya belum bisa untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana proses kimiawi tingkat korosi sebuah besi. Oke, baik. Nah, ini dia. Ya, line rollernya satu. Ya, langsung. Ini ada satu buah ball bearing di sini, ya. Ada satu, hanya satu. Kita coba keluarkan satu buah ball bearingnya. Ya, kita ada jarum pentul di sini. Ada satu buah ball bearing dari dia punya line roller. Ya. Nah, ini dia. Ya, ini dia line rollernya. Ya.
satu. Ya biasa kalau ball bearing yang di dalam land roller itu menggunakan seal, ada tutupannya, nggak kelihatan bola-bolanya. Nah ini dia, tidak ada apa-apa lagi di sini. Teflon, plastik atau apapun tidak ada di sini. Ya, ini bagian bail armnya lumayan tebal, kuat. Ya, bail armnya berapa kekuatan apa ketebalan apa kekerasan dari bail armnya? Saya rada kesulitan untuk ngetes karena posisinya bulat mungkin di sini. Oke, untuk wheel armnya ada di skala 3 ya. Kemungkinan sama, bahannya masih aluminium. 3 sampai 5 tuh aluminium biasanya. Baik, ini screw in handle ya. Kita sudah lihat di sini. Oke, handle-nya di sini ada sebuah. Ini kita lihat lagi apakah ada ball bearing di sini ya. Kita buka. Iya. Seperti ini. Ya. Di sini ada satu buah ball bearing di sini ya. Satu buah dan di sini ada satu lagi. Jadi ada 2 ball bearing di sini. Ya. Ada 2 ball bearing di handle-nya, di knob handle ya. Kita ini. Oke, tingkat kekerasan handle-nya ini akan kita coba seberapa keras ya. Iya, di skala 5 ya, itu berarti dia menggunakan bahan aluminium ya. Skala 5 ya, kelihatan ya, lumayan kuat ya. Tapi ada loh handle yang ketika dites langsung naik tit, ada salah satu reel ya, nanti akan kita coba bongkar. Baik, ini juga terbuat dari aluminium, kemungkinan sekitar skala 3 ini. Oke. Baik, sekarang kita akan buka bagian clicker di sini ya. Kita buka sedikit demi sedikit. Ini ada penguncinya berupa plastik ya. Nah, ini dia. Nanti kita baru ketemu satu ball bearing di sini ya. Nah, tiga ball bearing di sini. Itu nggak bisa kita buka, cuman kita tadi lihat ada ball bearing ngintip di situ, terlihat jelas. Baik. Ini ada ball bearing lagi di sini. Ya. Nah, berarti kita sudah menemukan 4 buah ball bearing ya. Ini dia 2 ya kan. Terus di sini ada clickernya ya. Saya nyari jarum pentul tadi ya. Kita tusuk dulu keluar, dia punya semacam pengunci ya. Nah itu dia. Kalau udah gitu tinggal tarik, terbuka dia. Oke ya. Mungkin Anda sering bertanya-tanya, reel itu dia punya spoolnya kok goyang ketika berputar gitu ya. Sebenarnya goyangnya spool gitu, godek, itu tergantung dari main shaft ini. Apakah main shaft ini terbuat dari logam yang bagus atau tidak gitu loh. Ya. Terbuat dari logam yang bagus atau tidak. Itu terbuat, kita bisa lihat dari main shaftnya. Nah, ini masih pakai menggunakan ini, jelas ya. Oke, nanti kita masukin lagi. Nah ini dia ya. Oke, ini kalau ini nggak ada apa-apa di sini, pernya per seperti ini. Biasanya pernya itu kan per yang model ya, tau lah yang model siku begitu. Ini menggunakan per spiral ya. Oke, sekarang kita akan bongkar bagian rotor ya. Bagian rotor kita akan bongkar. Kita baru ketemu 4 ya, 4 ball bearing bagian rotor. Dan mungkin Anda berpikir, oh rotornya ini logam ya. Saya mengatakan bukan. Saya mengatakan bukan logam ya. Ini bukan logam tapi plastik yang mungkin dilapisi oleh krom seperti logam ya. Kalau plastik yang dilapisi oleh krom logam, ini masih ada ininya karena dilapisi krom logam ya. Oh ternyata iya benar, bukan.
Kalau logam dia biasa langsung naik. Contoh ini kita tes di sini. Tuh, guys, naik terus. Wah, lumayan bagus dia punya main shaftnya ya. Oke, ini saya ketemu logam kuningan. Apakah kuningannya itu memang benar-benar kuningan yang kuat? Woi, lumayan cantik sekali dia punya ininya. Coba kita cek di tengahnya. Iya, cantik sekali dia. Bahan logamnya rapat, sangat rapat sekali. Oke, kita buka. Rotornya. Tadi rotornya bukan logam ya, sudah lihat ya. Ini yang full metal bodinya di mana yang metal bodinya? Kita akan coba cari terus. Saya sih mikir di sininya karena di sini rada dingin. Ya. Oke. Oke. Ya. Kita sudah buka. Oke. Nah, ini rotornya. Ya. Ya. Sudah buka di sini bagian-bagiannya. Ya. Nah, ini rotornya. Ya. Terlihat jelas dalamnya ya. Bukan logam, hanya plastik yang dilapisi dengan krom. Oke. Oke. Baik, di sini saya akan bongkar bagian ininya. Oke. Ini yang membuat saya penasaran biasa di sini nih. Apakah dia menggunakan ball bearing yang bagus, yang tertutup seal, ataukah ball bearing yang biasa saja? Kita akan saksikan, kita akan lihat ya. Karena ada komentar dari teman saya, reel bagus atau tidaknya itu tergantung dari ball bearingnya. Reel mahal dan murah itu ball bearingnya. Kalau gear sama aja kuat. Kalau saya punya pendapat berbeda ya. Oke, ball bearing oke ya, tapi kalau gear juga, kalau misalnya bearingnya bagus dikasih reel bontok juga tetap aja hancur ya. Nggak dikasih gear bontok. Oke, kita ketemu di sini. Sudah saya buka. Apakah bisa terbuka? Oke, di sini ada per. Saya buka dulu pernya. Nah, di sini ada per. Nah, biasanya kalau per ini lepas dia nggak mengunci loh. Nah, ini dia ya. Oke, kita buka langsung. Iya, ini dia. Sah, pelan-pelan. Di sini kita ketemu sebuah ball bearing ya. Ya. Oke, ini ada. Oke, untuk Fugu Tora, dia menggunakan ball bearing yang bagus ya. Lebih bagus daripada ball bearing punya Maguro apa kemarin tuh, lupa saya. Maguro Zender sama Maguro Hover. Ini ternyata ini jauh lebih bagus bearingnya, ball bearingnya ya. Tertutup seal. Ini ball bearingnya sama seperti yang digunakan oleh Daiwa ya. 1, kita hitung ball bearing di sini nanti 5, udah ketemu 5. Oke ya, ini bagian one way nya. Nah, ini dia one way ya, menggunakan plastik teflon yang kuat. Oke, sama seperti Fugu yang lain. Oke, ini baik. Di sini saya nemukan ball bearing yang biasa ya. Tuh, bola-bolanya masih kelihatan. Ini ada, berarti kita sudah ketemu 6 ball bearing. Nah, ini adalah pinion gear. Pinion gearnya ini menggunakan bahan terbuat dari kuningan ya. Kita lihat kuningan ya, kerapatannya luar biasa, cakep dia gearnya ya. Baik, akan kita lanjutkan lagi. Kita bongkar dalamnya biar nggak penasaran. Kita buka semua ya. Dimanakah dia punya logamnya, full metal bodinya? Saya rasa ini metal nih, bener metal, tapi kita nggak tahu dia punya kerapatan serta kekerasan metalnya itu berapa skala Mohs ya. Oke, sama kayak dulu ada motor Cina ya kan. Motor Cina merajai Indonesia dulu, bersaing dengan motor Jepang. Ternyata motor Jepang materialnya lebih bagus, lebih rapat, dia punya logamnya. Dan ternyata motor Cina banyak yang anu gitu loh. Nah, ini. Nah, baik,
kita masih satu lagi di sini dan dua lagi ya, satu lagi di sini. Oke, setelah ini akan kita saksikan, saksikan. Nah, ini dia. Oh, ini rada bandel ternyata murnya ini. Sudah terbuka semua tapi sulit ya dibukanya. Iya. Oh, ini dia. Ini terbuka. Ya, kalau dari ketukan logam ya, logam. Di sini logam nih. Ya, logam. Biasanya memang kalau reel-reel yang terbuat dari plastik nih rentan patah di sininya nih. Ya. Jadi, oh, yang murah aja kuat kok. Apa gearnya? Kalau sininya nggak kuat ya percuma, ketika kita strike ikan besar patah di sini. Oke, kita akan coba tes kekuatan dari kerapatan dan kekerasan dari logam ini. Ya, nah, ini berapa ini? Oke, masih on dan nyala. Ya, perhatikan. Oke, skala 4 sampai dengan skala 5. Ya, logamnya terbuat dari aluminium. Ya, aluminium. Bagus sih, lumayan lah. Aluminium. Ya. Ya, logam. Lihat, kelihatan sini ya. Ball bearing 1 2 3 4 5 6. Kita ketemu lagi ball bearing di sini dan dia juga menggunakan ball bearing ternyata yang bagus juga. Ya, ini dia. Ya. Tuh. Ada shieldnya bagus. Tuh, 3 4 5 6 7. Oke. Cakep, lumayan. Oke, di sini saya akan bongkar. Kemarin saya bongkar Daiwa di bagian sini juga. Cakep gearnya. Oke. Terbuka main shaftnya. Nah, ini dia gearnya. Nanti kita akan tes gearnya satu persatu, tingkat kekerasan logamnya ya. Nah, ini dia satu lagi untuk oscillation gearnya satu di sini. Itu tidak ada apa namanya, tidak menggunakan mur ya di sini. Baik, ini sudah kita bongkar semua, kita tinggal kasih kesimpulan nanti bagaimananya. Ini dia. Ya. Ini ya, oscillation gear. Oke, ketemu lagi ball bearing yang juga lumayan bagus menggunakan shield. Hanya satu saja yang masih terlihat ball bearingnya. Berarti kalau kita hitung total untuk jumlah ball bearingnya sendiri itu adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 plus 1 pengunci, bearing pengunci. Oke, ini gearnya ya. Gearnya sejauh ini saya lihat sih lumayan menjanjikan, lumayan bagus. Tapi kita cek kekerasannya ya. Terus oke, luar biasa, keren. Bisa dipertanggungjawabkan kekerasannya. Iya, sangat keras sekali. Ya, ini di oscillation gearnya bagaimana? Apakah sama seperti tadi? Iya, sama juga seperti tadi. Di bagian oscillation main shaft. Oke, ya lumayan bagus. Oke. Tapi main shaftnya ini bukan menggunakan main shaft yang terbuat dari stainless steel sepertinya ya, karena ya skala 6 ya, kerapatannya masih
dipertanyakan, tapi lumayan lah, worth it lah untuk reel seharga 400 ribuan ini ya. Ini 400 ribuan harganya bos ya. Oke, nah berarti ininya plastik. Jadi saya rasa kalau plastiknya di sini saya juga tidak perlu mengukur tingkat kekerasannya, tapi ya boleh juga ya kita coba suntik di sini ya, berapa dia punya kekerasan plastiknya ya. Oke, 64. Lumayan keras. Karena tadi aja meja ini, saya bilang meja ini plastiknya bagus ya. Tadi berapa tuh? Kita coba ulang lagi. Meja ini berapa? Berapa? Kita hold ya. Ya meja ini aja 51. Lumayan bagus. Baik. Di sini saya tarik kesimpulan. Oke. 13 plus 1 precision ball bearing. Oke, 13 plus 1 yang kita temukan ada 8 plus 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 plus 1 ini. 8 plus 1 ball bearing. Terus one touch left right. Oh, handle soft ya. Titanium. Ya, machine cut zinc alloy pinion gear. Oke, gearnya lumayan bagus, keren. Ya, secara garis besar dengan harga sekitar 400 ribuan, Fugutora sudah memberikan spek yang lumayan bagus. Cuman sekali lagi, embel-embel 13 plus 1 ball bearing itu ternyata ya tadi yang sudah saya katakan, ternyata 8 plus 1 saja. Ya, kita mah apa adanya, fair. Kita bilang apa adanya, bahkan kita menggunakan alat-alat ukur seperti ini. Saya rasa kesimpulannya ya keren, bagus. Gear-gearnya juga menggunakan gear yang hardness semua, yang hard semua, keras-keras semua bahannya, bukan bahan abal-abal. Luar biasa sekali ya. Baik, mungkin cukup sekian ya review unboxing total dari reel ini. Anda bisa lihat drag washernya juga seperti ini ya. Ininya juga tadi udah diukur, semuanya sudah diukur, tingkat kekerasan dan lain-lainnya ya. Saya hanya menemukan ini, sayang sekali. Coba kalau misalnya dia punya main shaftnya ini diberikan logam yang lebih kuat gitu, sehingga ketika fake dengan ikan besar dia nggak akan goyang gini-gini gitu loh ya. Ini masih bisa rentan tengok ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah ya. Mohon masukannya juga bagi Anda yang sudah menonton. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang saya kurang pahami di sini ya, silakan berikan komentarnya. Subscribe channel saya agar saya bisa terus berkarya dan bunyikan loncengnya ya. Lawan corona, tetap stay di rumah, gunakan masker, dan tentunya sering cuci tangan apabila habis dari keluar rumah. Oke. Terima kasih. Salam pemburu strike.